Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Kembali lagi di video saya kali ini, yang dimana kita akan membahas mengenai pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Ismaili SAG MPD. Nah, sebelum kita melanjutkan materi penjelasannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nandita Zarani, NIM 2110202007, kelas 2102A atau PAI-A dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Oke, baiklah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu penjelasan materi mengenai pendekatan dalam media pembelajaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pendekatan dalam media pembelajaran. Jadi teman-teman, pendekatan dalam media pembelajaran ini adalah sebuah ide atau alat komunikasi penghubung melalui prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan suatu pembelajaran. Artinya, dalam pendekatan itu merupakan sebuah landasan dalam berpikir atau filosofis dalam menentukan media pembelajaran. Adapun pendekatan media pembelajaran menurut para ahli, yaitu di sini saya mengambil dua pengertian dari menurut para ahli mengenai pendekatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Sanjaya pada tahun 2013 halaman 146. Nah, beliau berpendapat bahwa pendekatan media pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu menurut Rahmawati pada tahun 2011 halaman 74. Beliau berpendapat bahwa pendekatan media pembelajaran itu ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk menghasilkan siswa sesuai dengan tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam pendekatan dalam media pembelajaran. Nah, jadi di sini saya mengambil 3 macam-macam pendekatan dalam media pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang pendekatan behavioristik, yang dimana pendekatan ini menekankan pada penggunaan reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran. Jadi dalam hal ini media pembelajaran yang digunakan itu harus dapat memberikan penguatan atau reward yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu pendekatan konstruktivis. Nah, yang dimana pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dimana siswa itu akan aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengamatan belajar. Dalam hal ini, media pembelajaran itu harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar secara langsung. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Nah, di mana dalam pendekatan ini menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pemahamannya yang lebih baik. Dalam hal ini, media pembelajaran itu harus dapat menyajikan informasi secara sistematis dan logis sehingga siswa dapat memahaminya dengan mudah. Bercerita, jadi Sabtu kemarin sebelum PTS aku melaksanakan praktek SBDP. Jadi ceritanya aku ke tes siswa-siswiku untuk menyanyikan Apuse ya. Nah, di sini udah banyak banget nih pulpen kipas ya, karena mereka suka curhat kepanasan. Jadi siapa yang berani dites maju duluan tanpa di absen, nanti cepet-cepet bisa milih pulpen itu. Nah, contohnya seperti ini, mereka milih sesuka mereka. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat mereka di tes selanjutnya. Oke. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo
Materi selanjutnya yaitu materi kedua mengenai alat bantu dalam media pembelajaran. Adapun pengertiannya, jadi alat bantu dalam media pembelajaran itu merupakan suatu alat bantu guru untuk membantu tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan guru pada siswa. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai pengertian alat bantu dalam media pembelajaran menurut para ahli. Nah, di mana saya memilih dua pengertian dari para ahli mengenai alat bantu dalam media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu menurut Swekitjo pada tahun 2003, beliau berpendapat bahwa alat bantu media pembelajaran ini adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kedua itu menurut Salahuddin pada tahun 2014, beliau berpendapat bahwa alat bantu ini lebih sering disebut sebagai alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan mempraktekkan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pengertian yang kita sudah jelaskan secara istilah tadi maupun para ahli. Jadi menurut saya alat bantu dalam media pembelajaran ini adalah alat digunakan oleh guru untuk mempermudah tugasnya dalam mengajar. Nah, itulah inti dari pengertian dari alat bantu dalam media pembelajaran. Jadi teman-teman, alat bantu itu berbeda dengan alat peraga. Kalau alat peraga itu adalah suatu alat atau benda agar tampak lebih konkret mengenai konsep, prinsip ataupun prosedur. Sedangkan kalau alat bantu itu merupakan alat bantu guru ketika menjelaskan materi kepada siswanya agar lebih mudah dipahami oleh siswanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam alat bantu dalam media pembelajaran. Nah, jadi macam-macam alat bantu dalam media pembelajaran ini saya mengambil 7 macam alat bantu saja. Yang pertama yaitu papan tulis. Nah, jadi papan tulis ini merupakan alat bantu yang sangat umum yang digunakan dalam media pembelajaran. Nah, ini memungkinkan guru untuk menggambar atau menuliskan informasi yang ingin disampaikan kepada siswanya. Yang kedua yaitu proyektor, yang dimana proyektor ini digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari laptop atau komputer pada layar yang lebih besar, sehingga membantu siswa untuk melihat dengan jelas apa yang sedang ditunjukkan oleh guru ketika mengajar. Dan yang ketiga yaitu media digital, yang dimana media ini seperti video, audio, dan animasi yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep materi tertentu dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Yang keempat itu poster, yang dimana poster ini digunakan untuk menunjukkan gambar dan informasi secara visual yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Nah, yang kelima itu model. Nah, yang mana model dalam media pembelajaran itu digunakan untuk membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep yang kompleks atau abstrak dengan lebih baik. Misalnya, model planetarium yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami sistem tata surya. Selanjutnya yang keenam yaitu permainan. Nah, permainan dalam media pembelajaran ini dapat digunakan untuk membantu siswa mempelajari konsep tertentu dengan cara yang menyenangkan dan menarik dalam permainan interaktif. Misalnya permainan matematika yang interaktif yang dapat membantu siswa dalam mempelajari konsep matematika dengan cara yang lebih menarik. Yang terakhir tentang Witterbox interaktif dalam media pembelajaran. Nah, jadi Witterbox interaktif ini merupakan alat bantu guru untuk menulis atau menggambar pada layar dan juga mengontrol informasi melalui sentuhan.
Jadi dapat kita simpulkan secara lebih konkret atau secara lebih mendalam pada intinya dari pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran ini dapat kita ringkas secara lebih singkat bahwasannya dalam memilih pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran ini penting untuk mempertimbangkan konteks pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan dan alat bantu yang tepat dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memudahkan pemahaman mereka terhadap materi yang disajikan. Jadi, pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Nah, jadi itulah materi yang saya jelaskan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.